oleh kasih-Mu, oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu yang selalu menyertai kami dari hari ke hari. Tuhan Yesus, kami serahkan pelayanan pada minggu pagi ini, Tuhan, ke dalam pimpinan dan penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada tamatnya ibadah ini, supaya kami boleh menikmati suatu persekutuan ibadah dengan Tuhan dan penuh sukacita untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu dan mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Segala puji dan hormat kami naikkan kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mulaikan ibadah ini dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari-hari sudah kita lewati bersama dengan Yesus. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian kita. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Bersama Yesus, suka duka ku jalani. Bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian kita. Bersama Yesus, ku dapat melakukan perkara besar. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menyucikan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia menyucikan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah dalam suka dan duka, Tuhan mau kita mengucap syukur. Itu bukan kata kita, tetapi kata firman Tuhan. Saudara, mari kita tahu Dia ada di setiap musim hidup kita. Dia ada setiap musim dalam kehidupan saudara dan saya. Saat ini kita percaya Dia hadir di tiap relung hati kita. Kita mau bangkit berdiri, kita mau siapkan firman Tuhan. Dia ada di setiap musim hidup kita. Haleluya, haleluya Yesus. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
di dalam hatimu, Yesus yang menguatkan kamu, Yesus yang menguatkan kita. Kita ada saat ini karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang, mari kita menengadah kepada Tuhan, katakan, kan hatiku Engkau yang bertindak Tuhan, Kau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku, anugerahmu besar melimpah bagiku. Nanti Tisya berdoa untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia serta berkat nafas kehidupan yang masih Kau berikan bagi kami semua ya Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur Tuhan dan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, maupun yang disengaja ataupun yang tidak disengaja Tuhan, melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Yesus. Kuduskan, sucikan, layakkan kami Tuhan, agar kami dapat layak menerima isi kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, siapkanlah hati kami Tuhan, yaitu hati yang baik, sehingga benih-benih firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam di hati kami yang baik, boleh berakar, boleh bertumbuh dan berbuah lebat ya Yesus. Sehingga kami pun bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi bisa boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Berkatilah juga hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan isi kebenaran firman-Mu, kiranya Kau menjamah Tuhan. Biarlah apa yang diucapkan, apa yang diberitakan Tuhan, semuanya berasal dari isi hati-Mu saja ya Bapa. Ya Tuhan, inilah menjadi doa dan permohonan kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Yesus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan penuh dengan damai sejahtera di dalam hati kita, di mana kita boleh bersama-sama saat ini beribadah bersama-sama melalui yaitu online ini. Kita percaya bahwa Tuhan juga ada di tengah keluarga Bapak Ibu, ada di tengah-tengah kita sebagai anak-anak Tuhan yang tahu berbakti, beribadah kepada Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu yang membawa Alkitab di rumahnya dipersiapkan buka, yang pegang Alkitab, yaitu kita membuka di dalam surat 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Saya akan membaca dari mimbar ini. Saudara perhatikan ayat yang berikut ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara bisa
mengatakan amin ayat ini. Amin. Bagi saudara dan saya, ya, kita tahu bahwa firman Tuhan itu merupakan janji Tuhan juga yang kekal bagi kita. Setelah kita membaca ayat ini, kita melihat ada beberapa paragraf dari firman Tuhan ini. Yang pertama dinyatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini harus kita sadari bahwa pencobaan itu semua orang mengalaminya. Tapi saudara dan saya memperhatikan dalam ayat ini ada yang perlu kita ketahui, yaitu yang kedua, sebab Allah itu setia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan yang memanggil saudara atau Allah yang memanggil saudara dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu adalah setia bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Jadi ini tidak boleh lupa. Dan dalam konteks ayat ini kita melihat bahwa kesetiaan itu dinyatakan dengan dua hal. Yang pertama, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai, yaitu melampaui kekuatan kamu. Jadi pencobaan yang kamu alami, Bapak Ibu, ya, saudara dan saya, ini tidak melebihi dari kekuatan kita. Jadi tidak melampaui kekuatan kita. Dan dia tidak membiarkan dicobai melampaui kekuatan kita. Ini kesetiaannya dinyatakan dengan tidak membiarkan saudara dan saya. Dan yang kedua, pada waktu saudara dan saya dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi Dia akan memberikan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Kita mempunyai Tuhan yang setia. Kita mempunyai Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan yang tidak pernah membiarkan saudara dan saya dalam menghadapi pencobaan ini. Ya, kalau pencobaan itu pencobaan biasa, ya, biasa-biasa saja. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya tidak perlu saudara cemas, tidak perlu saudara takut, tidak perlu saudara bimbang, karena Tuhan Yesus yang setia itu menyertai kehidupan saudara dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dia tetap setia di dalam, yaitu menyertai dan membela kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saudara, kita sebagai anak-anak Allah menyadari bahwa janji Tuhan untuk menyertai kita, untuk membela kita, itu selalu iya dan amin di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 1, di dalam surat 2 Korintus pasalnya yang pertama, pasal 1, saudara, di pasal 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Dia. Jadi di dalam Kristus, saudara, adalah ya untuk semua janji Allah, sehingga kita dapat mengatakan amin. Amin itu bahasa Ibrani yang mempunyai arti yaitu sungguh, pasti, dan benar.
sungguh, pasti, dan benar. Semua janji Allah di dalam Kristus adalah amin, saudaraku. Jadi kita bersyukur karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita selalu menyertai kita. Dia berjanji untuk menyertai kita sampai kesudahan alam ini. Puji nama Tuhan. Dan kita akan melihat lebih lanjut. Tadi firman Allah katakan bahwa pencobaan-pencobaan itu biasa. Tetapi marilah saudara dan saya, kita semua ini hidup bergantung sepenuhnya kepada Allah yang setia. Kita bergantung dan berharap sepenuhnya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang setia itu. Sebab semua janji Allah pasti digenapi di dalam Dia. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, ketika kita dicobai, ya pencobaan itu bicara tentang yaitu hal-hal yang bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Berbicara tentang yaitu keinginan hawa nafsu, keinginan daging, keinginan dosa ini. Tetapi anak Tuhan yang sudah diselamatkan tidak boleh kompromi dengan dosa, atau tidak boleh memaafkan dosa. Tapi kita harus hidup dalam kebenaran. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus hidup untuk kebenaran. Kita tidak hidup dalam dosa lagi, sebab Kristus telah bangkit. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Sehingga kita mau menghargai penebusan Tuhan dalam hidup kita dengan mengangkat tinggi, menghargai setinggi-tingginya korban Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya kita perlu yaitu memahami, saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal 1. Saya ingin membaca bagi saudara dan saya supaya kita mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan tentang pencobaan ini. Di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12, perikop ini dengan judul pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, tapi pencobaan itu dari keinginan hawa nafsu kita. Keinginan yang terus yaitu mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Tetapi Tuhan setia. Tuhan mengingatkan kita. Tuhan menyertai kita. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya kita paham di sini bahwa Tuhan itu tidak dicobai oleh yang jahat, dan Tuhan pun tidak mencobai siapapun. Tapi justru ketika seseorang, saudara dan saya, manusia dicobai, menghadapi pencobaan itu, Dia tidak membiarkan kita, karena Dia
Dia memberikan jalan keluar supaya kita dapat menanggung pencobaan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jelas pencobaan bukan datang dari Tuhan. Itu dialami oleh semua orang, tapi karena dipikat oleh keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, sehingga saudaraku, seseorang itu bisa melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Di situ dikatakan bahwa yaitu dicobai oleh keinginannya sendiri dan diseret dan dipikat olehnya. Saudara, jadi kalau kita melihat kejatuhan Hawa di Taman Eden, itu dibujuk oleh iblis untuk melihat satu buah, dan buah itu dipandang itu memikat hatinya, sehingga timbul satu keinginan untuk dia mendekat, lalu memegang buah itu dan dia memakannya. Dan firman Tuhan katakan, yaitu supaya jangan makan buah yang ada di tengah taman itu, sebab pada waktu kamu memakannya maka kamu akan mati. Tapi ternyata, saudaraku, memang benar firman Tuhan, bahwa keinginan itu merupakan hal yang ada, yaitu benih dari dosa itu. Dan itu mengalami satu proses, bisa masih digagalkan ketika firman Allah menegur kita, ketika firman Allah mengingatkan kita, sehingga kita bisa membatalkan niat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu. Dan saudara, kita boleh menghindar, ya, boleh yaitu meninggalkan apa yang menjadi keinginan yang jahat itu. Sebab di situ dikatakan, kalau sudah di keinginan itu dibuai, ia sudah matang, maka melahirkan dosa, dan dosa itu melahirkan maut. Ya, maut dalam minggu yang lalu kita sudah tahu, itu artinya mati dan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Tapi oleh karena kasih Allah, karena anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya, saudaraku, di dalam Yakobus pasal 1 ini ayat 16 sampai 18 juga mengingatkan kita, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi Tuhan mempunyai rencana bagi saudara dan saya, ya. Dan rencana itu diwujudkan dengan memberikan kepada kita, yaitu pemberian yang baik. Itu sifatnya yang lahiriah yang saudara alami, ya. Kalau saudara sakit, saudara sembuh karena berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara lemah, saudara diberi kekuatan oleh Tuhan, karena itu saudara berdoa dan menyerah kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Itu pemberian yang baik. Tapi ada dikatakan karunia yang sempurna. Itu adalah yang bersifat rohani. Karunia yang sempurna itu datangnya dari atas, dari Allah Bapa, dan di dalam Dia tidak ada bayangan akan pergeseran itu. Dia tetap sebagai Allah yang kekal, Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebabnya, supaya kita atas kehendaknya sendiri, saudara telah dijadikan dengan firman kebenaran itu, supaya pada waktu tingkat tertentu saudara menjadi buah sulung dari segala ciptaannya. Puji nama Tuhan. Jadi saudara mewarisi segala kemuliaan itu
bersama dengan Yesus Anak Allah yang menuntun saudara dan saya kepada seluruh kebenaran Allah. Itu diberikan kepada saudara dan saya. Dan juga saudara diberikan hikmah untuk memilih mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan kepada Allah. Dan ketahui juga bahwa Tuhan Yesus sebagai imam besar agung kita yang ada di dalam surga, dia senantiasa berdoa untuk kita. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 15, dia berdoa kepada Bapa. Dia katakan, Bapa, jangan ambil mereka dari dunia ini, tapi lindungilah mereka dari segala yang jahat. Jadi Tuhan menginginkan agar kita menjadi pemenang-pemenang di dunia ini, yang di akhir zaman ini. Tidak kalah dengan pencobaan, tidak kalah dengan yaitu apa yang menggoda kita. Karena kita diberi firman, kita diberi kekuatan oleh Roh Kudus, dituntut. Itu sebabnya mari kita bergantung sepenuhnya, berharap sepenuhnya kepada Allah yang setia, Yesus Kristus Tuhan kita yang setia ini. Dalam segala janji Allah yang kita harapkan kepada Dia, dan itu dinyatakan. Sebab segala janji Allah adalah ya di dalam Yesus Kristus, sehingga kita berkata amin, pasti, benar, dan sungguh. Saudaraku, jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Tuhan yang setia. Jadi saudaraku, ini merupakan ujian saudara menghadapi, yaitu masa di mana kita tidak boleh keluar karena kita menghadapi virus yang mudah menular. Ya, pandemi corona ini. Saudara dianjurkan oleh pemerintah untuk tinggal di rumah supaya tidak banyak keluar sehingga virus ini menjangkit dalam kehidupan kita. Tetapi saudara dan saya diminta untuk tinggal di rumah, sehingga kita juga pada saat ini beribadah di rumah masing-masing. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bukan pencobaan, ya, tapi mungkin juga merupakan satu ujian supaya kita menang, ya. Kalau ujian itu untuk mengetahui kemampuan sampai di mana sehingga kita mengalami kelulusan, ya, harus diuji dulu. Itu sebabnya kita percaya, baik dalam pencobaan, baik dalam pengujian, kita percaya bahwa Tuhan kita setia. Dia tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya mari kita lebih banyak yaitu merenungkan kebenaran firman Allah, banyak berdoa, mengambil waktu bersekutu dengan Tuhan, dan menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya Tuhan yang menjadi gembala kita yang agung, Dia yang selalu memelihara saudara dan saya. Dia melindungi kita, Dia menjaga kita, Dia menuntun kita, bahkan Dia menyediakan kepada kita padang rumput yang hijau. Selalu ada berkat bagi kita, selalu ada yaitu kecukupan bagi kita, apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga menyatakan bahwa Dia memberikan hidup supaya kita yaitu ada di dalam satu kehidupan yang saleh, ya, yang berkenan kepada Allah. Saya ingin membaca surat ini, ayat ini sebagai ayat yang terakhir di dalam yaitu surat 1 Petrus. Mari di dalam dalam surat 2 Petrus pasal 1. Ya, 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang
ketiga sampai ayatnya yang keempat. Dua yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saya mengulangi, dan olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia ini. Puji Tuhan. Jadi saudara, Tuhan melengkapi kita supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, tetapi supaya kita dapat bertahan. Yakobus tadi pasal 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Setelah ia tahan uji, ia akan memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi Tuhan melengkapi kita dalam hidup di dunia ini, saudara, dengan hal-hal, yaitu supaya kita, yang tadi saya sebutkan, firman Allah, Roh Kudus, ya, penyertaan Tuhan, hikmat Allah, doa dari Tuhan sendiri kepada kita supaya kita tidak, yaitu dikalahkan oleh yang jahat, saudara, melainkan kita dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Karena kehidupan ini buat yang Tuhan berikan, saudaraku, supaya kita beroleh hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, ya, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi kita jadi anak Tuhan ini sungguh luar biasa. Tuhan menyatakan ini bukan sekedar panggilan biasa, ini panggilan yang luar biasa yang dari Tuhan bagi kita, sehingga kita menjadi anak-anak Allah, disediakan kemuliaan yang ada di depan kita. Tapi sementara kita berjalan, kita dibela oleh Tuhan, kita disertai oleh Tuhan dalam menghadapi pencobaan yang kita hadapi. Dan itu kita tahu tidak melampaui atau melebihi kekuatan kita, tetapi Tuhan itu setia. Itu sebabnya saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari datanglah kepada Tuhan, datanglah di altarnya. Saudara, rendahkan hatimu, rendahkan dirimu, dan angkatlah hatimu dan angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Berdoalah kepada Dia. Saya percaya apapun yang saudara hadapi, apakah itu bentuk ujian, pergumulan, tantangan, saudaraku, dan pergumulan hidup, jawabannya satu: Tuhan kita setia. Kalau saudara ada di dalam pencobaan yang akan membuat saudara jauh dari Tuhan, saudaraku, pahamlah dan mengertilah bahwa pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Tuhan tidak ingin saudara dikalahkan dengan pencobaan itu, tetapi Tuhan ingin saudara menang dari pencobaan itu. Itu sebabnya mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara, anak-anak Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Tuhan memelihara kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, ya, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus tetap setia bagi kita semua. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur, firman-Nya ini menghibur, menguatkan kita dan meneguhkan kita. Selalu ada jawaban di dalam kehidupan kita, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Apapun yang menjadi pergumulan dan keluarga saudara saat ini, ya, saudara tidak perlu takut dan gentar karena ada Tuhan yang setia bagi kita. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengangkat pujian bersama, lalu kita masuk dalam doa.
waktumu selalu yang Engkau sumber kekuatan, sumber keharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau berkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Benar apa yang kami naikkan lewat pujian ini, Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau Tuhan yang kami andalkan. Kepadamu saja kami berharap, kepadamu saja kami percaya. Kami yakin bahwa Tuhan selalu membela kami, memberikan jalan keluar bagi kami ketika kami menghadapi pencobaan itu, supaya kami dapat menanggungnya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janji-janji yang Kau genapi, yang sedang akan digenapi dan akan digenapi bagi kami semua. Kami yakin setiap saat kami akan tetap berharap dan percaya kepadamu. Kami akan tetap maju, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Langit dan bumi ini akan lenyap, tapi firman-Mu tinggal kekal untuk selama-lamanya. Dan firman yang kami dengar itu kami simpan di dalam hati kami, supaya jangan kami berdosa kepadamu. Kami mau dan kami rindu tetap setia kepada Tuhan di dalam pengiringan kami, sementara kami ada di dalam dunia yang fana ini, Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah melupakan kami. Engkau setia untuk memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang ada di dalam setiap rumah tangga mereka masing-masing, keluarga mereka. Tentu ada hal-hal yang mereka hadapi saat ini. Tuhan pelihara mereka, Tuhan cukupkan mereka dalam setiap pergumulan mereka. Mungkin ada yang menghadapi sakit penyakit. Kami percaya dalam nama Yesus, oleh pilar-pilar-Mu mereka disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang lemah, mereka dikuatkan oleh Tuhan. Ada yang bimbang, mereka diteguhkan oleh Tuhan, sehingga mereka boleh tetap berdiri, mereka tetap beraktivitas. Dan Tuhan memberkati setiap usaha mereka di hari-hari ini, menghadapi banyak kesulitan. Tetapi Tuhan Yesus selalu hadir untuk membela dan menolong kita sebagai umat tebusan darah-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Gembala Agung kami yang setia untuk memelihara jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami mengucap syukur atas kuasa Roh Kudus-Mu yang terus membangkitkan semangat kami dan menghibur kami. Dan kami percaya kalau kami Tuhan selesai ibadah ini, hati kami dipenuhi dengan sukacita, hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa berkat. Kita akan pujian doanya biasa. Raja, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita mengangkat tangan menerima doa berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa yang di surga, dengan kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, pimpinan dan penyertaan dan damai sejahtera di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami mengakhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya! Yang percaya bersama-sama mengatakan Amin. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan senantiasa memberkati kita. Bapak Ibu, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Kita akan ketemu kembali minggu depan pada tanggal 3 Mei perjamuan Tuhan bersama GPDI Anugerah Kalibata City Tower Gaharu. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Haleluya. Tuhan memberkati.